Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua, amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua beserta jajaran pengurus Masjid Agung Al-Bari masih berjumpa teringat kalau itu Ismami anaknya yang sedang teringat dengan orang-orang tua kita, para pendiri, para kita dulu, tokoh-tokoh kita yang mendirikan masjid ini. Kita kirimkan, kita baca Fatihah, saya berdoakan keampunan Allah bagi mereka semua, pada orang tua kita dan kita semua. Al-Fatihah. Yang kita hormati selagi Ketua Besar Jajaran Pengurus Masjid Al-Bari Bogor dari langsung Bapak dan Ketua Adija Haji Dinda Syafiq Sos FM sehat ini, Masya Allah, senyum, serta jajaran yang kita terbesar dari Ramadan dan kita banggakan orang tua kita, para pensiunan TNI, Polri, TNI, ASN, Pak Haji Sulaiman, Haji Effendi, mantan Kapolsek Monopoli, juga Daniel, apa Pak Polisi, tahunnya lagi mana dari itu? Sama zaman dulu prajurit itu masuk Sagrada jam sore. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Saya lupa ibu-ibu. Apa kabar ibu-ibu? Insyaallah, semuanya tidak ada yang meninggikan, tidak ada yang kehilangan. Semuanya saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Dan insyaallah semua aktivitas kehidupan kita pada hari ini bernilai ibadah, mendapat rahmat, tawakal serta ridha dari Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian, mengawali di awal bulan Zulhijjah ini sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha. Kita ada komunitas ini tempat Mekah, tidak sini. Bapak Ibu sekalian, Idul Adha berat kayaknya di masalah korban Allah. Saya dikirimkan oleh anggota grup itu. Terima kasih jadi bahan awal buka dari sesi atau siasatan pada pagi hari ini. Di musim kurban ini, dalam cerita itu begini Bapak sekali. Pada seorang ibu pagi-pagi telah mendatangi pasar hewan. Kebetulan di awal Zulhijjah ini banyak orang yang membuat hewan kurban. Datanglah dia ke tempat penjualan pasar hewan kurban. Ibu itu
Berapa? Kambing bisa. Dijawab kedua, 2.800.000. Dijawabnya 2.800.000. Kurang 2.700.000. Saya tawar 2.500.000 saja ya. Tidak bisa. Tapi nanti saya mau bertanya nanti teman. Penjual kambing masuk ke ruangan teman. Ada yang nawar, ada ibu. Dilihat dari bisa selalu dan mungkin ibu yang pakaian khusus seperti ini ada uang. Dia terpanggil lagi. Bagi terkesan di kita bahwa kalau 2 juta sebenarnya itu bagi menjual untung atau tidak untung, maka dia akan meminta temannya. Hasil musyawarah mereka pemilik dia berkorban 7 juta. Balik modal, jual modal. Ambil 2 juta setengah. Tapi bapak terlantar ke siang. Jadi tidak kabur bayar 2 juta setengah. Antar. Sampai ke rumah ibu itu bahwa rumahnya dikatakan tak layak pakai, tak layak ditempati sama. Rumah gubuk kecil berlantai tanah, tidak ada TV, tidak ada kursi. Apa itu sekarang? Ibu itu langsung nulis, mana? Saya beli kambing rumah, korban. Dilihat oleh penjual kambing di rumah itu cuma bertiga, ibu itu anaknya satu. Ibunya sedang berbaring di dipan kayu tanpa kasur, alas tikar dan sudah lusuh yang telah berbaring di sana. Mak terbangun dari baring, tidak sakit, maknya sudah sangat tua. Mana anak kami? Dilus, ternyata dapat juga korban. Tak tulus kami. Nah, terima kasih. Ternyata itu juga dapat korban. Emaknya yang sudah tua bangga. Pak, kata-katanya, saya nyicil nabung dapat membelikan kambing 2.500.000. Hasil saya mencuci, mengambil uang cucian itu dari rumah ke rumah. Ini ongkosnya. Bapak ngantar kambing itu 100. Dan saya kata penjual kambing tidak usah. Penjual kambing itu tidak malu. Bagaimana pengorbanan ibu taat kepada anaknya? Seorang ibu taat kepada ibunya. Seorang perempuan yang taat ingin berbakti kepada ibu. Di mana ibunya telah mengucapkan berapa waktu yang lalu ingin berkorban, sampai setua itu belum juga dapat berkorban. Jadi ingin berkorban itu didengarkan oleh anak yang berbakti kepada ayah, kepada ibunya tadi. Dia membeli hasil upaya mengambil juga cucian dari rumah ke rumah tadi, dibelinya kambing
berinya korban atas nama itu. Jadi begitu inginnya berkorban. Bapak Ibu sekalian, dalam mazhab Hanafi hukum berkorban itu wajib dilakukan bagi yang mampu. Yang mampu. Haji ahli lawas makannya lebih sebulan ada lebihnya. Masih ada lebih 1 juta, 2 juta lebih dari makan sebulan. Menurut Imam Hanafi wajib. Menurut Imam Maliki sunnah muakkad. Dan makruh jika tidak dilakukan bagi yang mampu. Makruh. Yang dia berusaha, yang mampu dapat berkorban. Menurut Imam Syafi'i, berkorban setidaknya dilakukan sekali seumur hidup. Baik bagi dirinya sendiri atau bersama-sama. Untuk Imam Hambali, bagi yang mampu bagi hukumnya, walaupun hewan kurban itu diberi dengan berhutang, Bapak-bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah sampai kini kemarin aku mengisi di masjid. Hidayah itu sudah 8 ekor sapi, kambing 4 ekor. Masjid kita berapa ekor? Ada 12. Masya Allah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sejarah kurban ini dimulai dari sejarahnya Nabi Ibrahim AS. Untuk mengingatkan kajian lama Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim AS sudah tua bangka, sudah umur 80-an. Dengan Siti Sarah tidak punya anak. Sudah umur 80-an belum punya anak. Dia ketiga. Sampai-sampai pada satu saat Siti Sarah menawarkan kepada suaminya, saya bawa dalam bahasa saya, dia nawarkan kepada Nabi Ibrahim, ya atau papa nikahan dia dengan Siti Hajar. Siti Hajar adalah hadiah Fir'aun kepada satu hadiah budak yang dibebaskan oleh Fir'aun, dihadiahkan yang orang Afrika. Siti Hajar itu adalah orang Afrika. Oleh karena ini dan adanya keturunan itu tadi, lalu Ibrahim menerima tawaran istrinya Sarah itu menikah dengan perempuan cantik turunan Afrika yang bernama Siti Hajar. Kalau bertanya di sini cak Siti Sarah lah ya, cak Siti Sarah. Kalau bapak mau nikah lagi, angkat tangan dong, saya mau lihat mencapai di cak Siti Hajar. Apa Siti Sarah? Terima kasih ya. Sampai di sana minum dulu kita udah apa nih? Saya lihat ya. Saya protes, saya duduk di depan. Kalau minum tidak duduk diprotes ya. Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, di
lahir anak. Kita lahir anak Ismail. Walaupun pada awalnya Siti Sarah ini kan mengizinkan ataupun merestui suaminya ataupun Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, setelah mendapat anak rasa cemburunya cemburunya muncul, sehingga dengan bahasa halus ya Siti Sarah minta supaya Siti Hajar dengan Ismail diasingkan. Lalu diasingkan ke lembah Bakka, Mekah sekarang, Bakka, lembah yang lembah cepukan pegunungan kayak gubah mesin kita ini terentang di bawah Bakka. Setelah berapa lama diantar Ibrahim ke Bakka itu, bolak-balik Ibrahim antara Bakka dengan Siti Sarah. Ketika ditinggal Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah di Ismail Bakka di Mekah ataupun di sekitar Ka'bah. Ketika persediaan makanan di rumah Agus, suami muta tawaf, Anda menuju kepada Allah. Jadi tawaf itu dan literatur yang saya baca, tawaf itu adalah tawaf yang telah dilakukan oleh para malaikat di Baitul Maqdis. Mana Baitul Maqdis Allah? Setiap saat malaikat bertawaf di Baitul Maqdis 70.000 malaikat. Rentangan dengan arah. Di tawaf itu adalah maksudnya adalah kita bergerak dari satu titik berada pada titik terakhir, mengelilingi Ka'bah melambangkan Allah. Apapun terjadi, apapun aktivitas kehidupan kita, ibu tidak mungkin sebagai ibu rumah tangga, bapak sebagai kepala rumah tangga, apapun aktivitasnya harus kembali kepada Allah SWT. Ka'bah, lambang Allah. Supaya kita tidak lupa. Bagus sekali. Tidak menemukan air di sekitar Ka'bah. Kita Hajar tidak menemukan. Lalu dia naik bersama. Dari pilihan antara pilihan barang-barang di sini, kalau bapak-bapak ibu ataupun haji ataupun umroh kan ada antara pilihan hijau itu kan ada dari sini. Itu kerjaan masing haji. Mencari lambang yang perjuangan kehidupan. Kalau tawaf itu tadi akan mencari ridha Allah, semakin silver mendatangkan dunia kepada Allah SWT. Tapi utusan itu untuk melambang bahwa kita berjuang kepada ini. Karena anak tadi mau minum air. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tidak ketemu air. Sampai bulan ketujuh, Bukit Marwah atau Bukit Marwah kita terakhir, dia melihat bahwa ada Siti Hajar melihat banyak kawanan elang yang terbang di seputar Ka'bah. Feeling di Siti Hajar ketika ada burung elang terbang rendah di situ ada air. Terus dia berlari menuju di mana elang terbang. Bahwa di situ ada semua ini.
yang diletaknya di depan depan Ka'bah itu ada Ismail di sana yang kecil. Ismail sedang menangis tapi kakinya, tumitnya sedang menerjang pasir di hidung kakinya. Dilihatnya oleh hidung kakinya ada rembasan air, dihajar zam-zam kedua kali kumpul sumur zam-zam sampai sekarang berapa banyak, beberapa kini di sana tidak habis. Baik sekali setelah singkat kali atau al-Saffat ayat 1. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ketika Ismail telah umur telah balik bisa menentukan baik jahat, telah dapat diajak berusaha, ma'ahu saya sudah dapat diajak berusaha oleh Nabi Ibrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Nabi berkata, wahai anak, sungguhnya aku ara fil manam, melihat engkau dalam mimpiku. Ini sesungguhnya aku azba'uka, saya menyembelihmu. Panzur mana bantu, maka pikirkanlah, perhatikanlah panzur. Bagaimana pendapat panzur mana? Bagaimana pendapat wahai? Apa kata? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah as-salihin. Berkata istri, wahai ayah, ya abati fa'al, wahai ayah, kerjakanlah ya matu apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah, insyaallah saya berada, saya itu akan berangkat ke aku orang-orang yang sabar. Ini dari perkataan dia Bapak sekalian, dari firman Allah ini cara berinteraksi, cara komunikasi cara komunikasi, mengajarkan komunikasi antara anak dan ayah, antara ayah dan anak, atau antara ayah dan anak, antara anak dan ayah, anak beranak, cara komunikasi. Wahai anak, saya melihatmu dalam mimpi semalam bahwa aku diperintahkan menjadi panzur mada cemani perlu. Ya abadi, wahai ayah, kalau dia kerjaya kakek itu, kalau dia kerjaya, oi, mula pak, kerjaya dulu, sekarang masih pak. Bapak-bapak ini sehingga terjadilah pelaksanaan pemilihan itu. Prosesi pemilihan terjadi karena sudah umur 86 tahun, kalau antara pejabat umur 86 tahun sudah punya anak, terdapat anak satu. Mani korban iblis datang. Nah inilah iblis datang ngajuk.
Jadi aja masa kau payah-payah menahan ngambil ini. Pas tua ini suami kamu berasi kok semata wayang anak korban 20 di mana enggak bahasa. Bagaimana bahasa saya kau? Saya bawa bahasa saya kira begitu. Datang jadi ajar ngambil kerikil. Bismillahirrahmanirrahim. Juga melempar jumratul kaki tidak mempan, tidak mempan. Setan mendekati Ibrahim. Masa anak itu gile. Masa gile. Dibaca pula. Ada baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat di situ yang kelihatannya itu Ibrahim. Aku heran juga waktu sini menuju kejadian itu banyaknya orang kepala lombong bukan siapa. Tapi dari ada yang kok cari itu pertanyaan kita selesai. Aku selalu banyak emosi. Kalau kita tadi kan jarak jauh. Yang ketiga, jauh terdapat Ismail sakit disembelih, sakit disembelih. Berarti kita tahu bahwa kita bapak Ismail mengambil Bismillahirrahmanirrahim. Tujuh. Artinya bisa diwakili. Bapak-bapak, itulah sejarah pengorbanan atau sejarah kurban yang kita laksanakan sampai saat ini. Dan sunnah Nabi Ibrahim ini diteruskan menjadi sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Nabi kita itu wajib berkorban. Kalau kita umatnya ada yang tidak kewajiban, silakan. Penting kita berusaha untuk dapat. Kalau tidak setiap tahun sekali seumur hidup tidak dimana. Ada cerita korban di Gamil yang ngomong-ngomong pokok-pokok yang Allah tahu seperti korban, mulai korban kampungnya di hati. Waktu nyembelih itu kan bagi-bagi ada yang panitia di antara panitia iris ke daging pan masuk semak-semak, pan masuk semak-semak. Biar waktu itu terjadi, insya Allah lama-kelamaan itu akan hilang sendiri. Kita maklum. Kenapa demikian? Begitulah sebagai indikasi kemakmuran ekonomi anak kita. Wallahu a'lam. Sampai di sana mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang maaf. Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya, terima kasih kali ini ya Allah yang sifatmu yang maha pengasih dari kita. Allahumma qul lana wa walidina wa rahmatuh kama qulna masyaallah. Ya, bila di antara kami dan anak-anak cucu orang kami pada saat ini menemukan permasalahan hidup yang belum terselesaikan, maka berilah kekuatan fisik dan mental, atau hidayah serta hidayah, kekuatan finansial kepada mereka ya Allah, sehingga kami dan anak-anak cucu kami dapat mengatasi semua problematika hidup yang belum terselesaikan dapat datang sebagai kebijaksanaan dalam proses. Ya Allah ya Tuhan kami, bila di antara kami dan anak-anak cucu kami pada saat ini, saudara-saudara kami pada saat ini, dan tetangga-tetangga dekat kami juga jauh daripada saat ini, jemaah
Masjid Agung Al-Bari pada saat menderita sakit, ya Allah, sekecil apapun sakit yang kami dan mereka derita, ya Allah, sebutlah sakit yang kami dan mereka derita dalam waktu yang tidak telah. Allah istadda syafila syifa'a illa anta syifa'an la yughadiru saqama ya Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah seluruh sakit kerjaan ikhtiar kami, seluruh ikhtiar anak cucu kami, mendatangkan keberuntungan, ya Allah, keberuntungan yang membuatkan yang dapat berikan iman takwa bagi takwa mereka kepada keberuntungan yang berbahagia menyelamatkan hidup kami dan anak-anak cucu kami dari dunia dan Allah. Ya Rasulullah, jodohkanlah anak-anak cucu kami kita sampai jodoh mereka dengan orang-orang soleh, jodoh yang dapat berikan iman takwa mereka kepada dari menyelamatkan hidup mereka dan keturunan mereka dan atau zuriat mereka dari dunia dan Allah. Selamat ya Rasulullah. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعوا بها سبحان الله وتقيا بها السلام وآمن دعوا من الحمد لله. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.